Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya banggakan para mahasiswa Prodi PGSD ya Universitas Nusa Putra Sukabumi. Alhamdulillah di hari ini kita bisa bertemu lagi dalam perkuliahan sesi ke-11, yakni tentang elemen-elemen pendidikan. Jadi kita akan pelajari saat ini adalah tentang elemen-elemen pendidikan. Diharapkan setelah selesai pembelajaran di sesi ke-11 ini, Anda semua mampu menyebutkan elemen-elemen dasar pendidikan. Yang kedua adalah diharapkan Anda mampu memahami peran dan fungsi setiap elemen pendidikan tersebut. Ya. Berbicara tentang pendidikan sebagai suatu sistem, jadi pendidikan itu sebagai suatu sistem, di mana sistem itu adalah merupakan yang tidak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Pendidikan merupakan suatu sistem. Sebagai suatu sistem, pendidikan terdiri atas beberapa komponen. Ya, komponen. Di antaranya ada tujuan, ada pendidik, ada peserta didik, ada materinya, ada metodenya, ya, atau juga media pembelajaran serta lingkungan pendidikan yang sudah dipelajari pada sesi ke-10. Jadi itulah semua adalah elemen pendidikan yang satu sama lain saling berkaitan sehingga dinamakan sistem. Jadi pendidikan sebagai suatu sistem. Jadi dalam pendidikan itu sekali lagi, pertama ada tujuannya, ya, tujuan pembelajaran, yang atau tujuan yang ingin dicapai baik secara periode tertentu maupun secara materi khusus. Yang kedua ada pendidiknya, ya, tentu ada pengajarnya, pendidiknya, ada gurunya, ada dosennya, begitu. Yang ketiga ada peserta didik, ada peserta yang menerima proses pendidikan, ada siswanya, ya, ada mahasiswanya. Yang keempat ada materinya, materi yang disampaikan tentang apa yang dipelajari, dan itu ada dalam kurikulum. Baik kurikulum apapun itu materi. Apalagi saat ini pemerintah sedang menggulirkan yang disebut dengan kurikulum merdeka. Kita pelajari materinya. Berikutnya ada metode, bagaimana cara menyampaikan materi ajar tersebut kepada peserta didik. Itu namanya metode. Berikutnya ada media pembelajaran. Media adalah sebagai alat penghantar untuk menyampaikan materi menggunakan media supaya mudah dipahami, mudah dimengerti sehingga menggunakan media pembelajaran. Dan selanjutnya ada lingkungan pendidikan. Nah, kesemuanya adalah sistem. Sistem pendidikan di Indonesia masih menggunakan atau masih mengacu pada sistem pendidikan nasional. Bahkan ada undang-undangnya, Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional nomor 20 tahun 2003. Pada saat sekarang ini dalam penyelenggaraan pendidikan, masyarakat masih belum menyadari bahwa pendidikan berasal dari suatu sistem. Ya, masih banyak masyarakat yang belum menyadari bahwa dirinya merupakan salah satu komponen yang terlibat dalam keberhasilan ataupun kegagalan dari suatu pendidikan. Jadi masih banyak masyarakat atau orang tua yang memiliki anak yang mau dididik masih memahami bahwa pendidikan itu tanggung jawab sekolah. Pendidikan tanggung jawab lembaga sekolah. Itu tidak benar. Tidak menyadari bahwa dirinya pun adalah memiliki tanggung jawab yang sama dengan sekolah. Karena pendidikan sekali lagi ada dalam tripusat pendidikan, keluarga, sekolah, dan masyarakat. Ya. Jadi masih banyak masyarakat yang beranggapan kalau sudah menyekolahkan, sudah mendaftarkan, dianggap sudah bebas tugas. Itu salah. Nah, kemudian pendidikan adalah suatu usaha. Usaha untuk memanusiakan manusia. Pendidikan bermaksud membantu manusia untuk menumbuh kembangkan potensi-potensi kemanusiaannya. Jadi sekali lagi, pendidikan adalah proses memanusiakan manusia. Artinya adalah yang sudah menjadi manusia ini lebih diolah lagi agar betul-betul menjadi manusia yang paripurna. Itu terjadi dalam pendidikan. Salah satu cara untuk memperoleh gambaran yang lebih mantap tentang pendidikan adalah menggunakan pendekatan sistem yang tadi. Begitu. Tujuan dari pendekatan sistem dalam pendidikan sendiri adalah untuk memaksimalkan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Jadi dengan adanya pendekatan sistem, ya, maka tujuan itu bisa tercapai secara memuaskan apa yang sudah ditetapkan lebih awal. Kemudian sistem merupakan suatu totalitas yang terpadu dari semua elemen dan semua kegiatan saling keterkaitan satu sama lain serta fungsional, ya, agar dapat mencapai tujuan.
Maksud dari pendidikan sebagai suatu sistem adalah pendidikan sendiri terdiri dari elemen-elemen atau unsur-unsur pendidikan yang dalam kegiatannya saling terkait secara fungsional sehingga merupakan suatu kesatuan yang terpadu dan diharapkan dapat mencapai tujuan. Nah, oleh karena itu, pahami tentang elemen atau komponen pendidikan itu. Sekali lagi, satu, ada tujuan yang harus dicapai. Yang kedua, ada pendidiknya atau ada yang menyampaikan, ada yang mengelola, begitu, guru atau dosen. Ada medianya, ya, ada metodenya atau dan juga alatnya, begitu. Kemudian materi pembelajarannya atau materi pendidikannya serta lingkungan. Itu yang merupakan sistem pendidikan atau elemen-elemen pendidikan. Oleh karena itu, silakan pelajari masing-masing elemen tersebut supaya dipahami satu-satu, ya, sehingga jelas semuanya merupakan suatu sistem yang dapat berkembang untuk memperoleh tujuan pendidikan yang optimal. Itu saja untuk sesi ke-11 ini, mudah-mudahan bisa dipahami, dan selanjutnya silahkan kerjakan tugas dan lain sebagainya di link masing-masing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.